Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini aku tuh mau bahas gimana sih untuk yang baru-baru nikah nih, pasangan-pasangan muda, gimana sih caranya ngatur keuangan itu supaya masih tetap punya tabungan setiap bulannya dan nggak over semuanya biaya-biaya bulanannya. Yuk, kita pantengin aja ya. Jadi, kebanyakan masalah terbesar kita itu adalah gimana sih caranya kita itu bisa ngatur keuangan kita setiap bulannya. Jadi walaupun punya penghasilan yang belum terlalu besar, tapi tetap bisa punya tabungan. Atau bahkan bisa investasi. Nah, zaman sekarang ini investasi itu lagi hits banget. Dan ini juga merupakan poin penting kita untuk persiapan di masa depan. Nah, aku nih ya ngerasain sendiri itu susah banget rasanya ngatur keuangan ketika sudah menikah dibandingkan dulu waktu masih single, masih bisa jajan apa aja yang mau, shopping apa gitu, tapi tetap nggak over budget. Dulu tuh aku tetap kalau untuk shopping itu tetap ada posnya gitu, jadi nggak pernah lebih dari posnya itu. Tapi sekarang setelah menikah, banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dipersiapkan, bukan hanya untuk masa kini, tapi juga untuk masa depan. Ya, jadi gimana caranya supaya nanti ketika udah tua nggak perlu kerja yang terlalu berat, tapi ngebul udahan tabungannya. Nah, jadi ini sih hanya berdasarkan asumsi pribadi ya, jadi tidak bisa di general, karena setiap orang itu kebutuhannya berbeda, pengeluarannya berbeda, dan tingkat pendapatannya juga berbeda-beda. Ada tuh beberapa metode-metode yang udah pernah aku baca atau yang udah aku tonton konten-kontennya, itu kayak misalnya pakai metode 50-30-20. Nah, itu nggak semuanya sih salah, nggak juga gitu ya, karena tapi itu balik lagi ke keadaan kita masing-masing, nggak bisa disamain gitu kan, karena kebutuhannya berbeda, pendapatannya juga berbeda-beda gitu. Nah, jadi sebenarnya jawabannya tuh mana sih sebenarnya yang paling gampang untuk ngatur keuangan itu? Ya ada pada diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak bisa ngadopsi aja tuh teori ini, teori itu untuk ngatur keuangan pribadi kamu gitu kan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya, bukan nggak salah juga sih kalau kamu mengikuti itu. Cuman yang aku sarankan dari sekarang adalah kamu harus sadar dulu kondisi kita masing-masing itu kayak gimana gitu. Nah, jadi kali ini aku mau sharing-sharing beberapa yang udah aku aplikasikan untuk diri aku sendiri. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua juga ya. Nah, tips yang pertama yaitu kamu tuh harus ngelis dulu mana pengeluaran yang memang bakalan kamu keluarkan setiap bulannya. Ya, misalnya kayak biaya beli kebutuhan rumah, misalnya kayak biaya listrik, air, pulsa, bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Nah, itu harus kamu list. Atau yang punya anak, misalnya SPP anak sekolah gitu kan. Nah, itu kamu harus list dulu mana pengeluaran yang tetap kamu keluarkan setiap bulan. Nah, setelah itu kamu tulis mana pengeluaran-pengeluaran yang berubah-ubah ya, atau nggak pasti kamu keluarkan setiap bulannya, tergantung kondisi. Tapi ingat, kamu harus ada pos dana darurat. Pos dana darurat itu penting banget untuk keadaan-keadaan yang nggak kamu duga sebelumnya. Jadi kamu bisa ambil posnya nanti dari situ. Nah, ini penting banget ya. Karena kan kalau misalnya di biaya yang berubah-ubah ini, misalnya kayak biaya kamu tuh pengen beli baju, shopping, nongkrong, ngopi gitu. Salah nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita itu pakai penghasilan untuk nongkrong, ngopi, segala macem? Sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Itu bukan bagian dari boros juga kalau memang sesuai dengan keadaan kamu. Nah, makanya itu penting di awal kamu tuh harus budgetkan. Misalnya kamu tuh pos budgetnya itu 300.000 nih untuk nongkrong atau untuk shopping gitu. Ketika itu sudah mencapai limitnya, hampir mencapai limitnya, kamu tuh udah bisa warning nih untuk tahan diri kamu untuk tidak shopping atau tidak nongkrong gitu. Nah, jadi ini bermanfaat banget sebagai kontrol kamu ya. Tapi itu bukan mesti nggak ada, nanti dikirain boros harus nongkrong, enggak juga gitu. Itu sebenarnya cara kita gimana mengapresiasi diri kita yang udah capek kerja, capek cari uang gitu. Nah, itu butuh juga harus ada apresiasi untuk diri. Nah, aku pribadi dengan suami juga udah ngepostin
karena kayak emang kami berdua itu hobinya tuh ngopi ya. Jadi memang ada pos ngopi itu setiap bulan. Tapi kalau sudah dibudgetkan, kami tuh bisa kontrol gitu. Nah, untuk minggu ini kita ngopinya segini dulu ya, hari ini aja ya gitu, enggak setiap hari. Jadi semuanya nggak over. Nah, tips yang kedua, ya, ini juga penting. Kamu harus sisihkan dulu pos untuk tabungan. Jadi bukan berarti tabungan itu di akhir. Kamu harus pos dulu di awal sebelum kamu keluarkan budget-budget yang sebelum kamu keluarkan biaya-biaya yang udah kamu budgetkan tadi. Jadi pos tabungan itu penting banget ya. Nggak ada nominal tertentu, itu semua tergantung kamu kira-kira sanggupnya tabungan di berapa setiap bulan. Ya, nggak usah pakai, kalau aku ya, tapi aku pribadi ya, aku nggak bisa pakai metode-metode kayak yang teori-teori harus berapa puluh persen lah apalah gitu kan, karena nggak bisa disamaratain semua orang gitu. Tapi kamu penting untuk menyisihkan terlebih dahulu pos tabungan kamu di awal ya. Jadi ini pos tabungan ini tidak akan terganggu dengan biaya-biaya yang harus kamu keluarkan semestinya setiap bulannya ya. Itu penting banget, harus punya pos tabungan. Nah, tips yang ketiga, gak kalah pentingnya juga. Zaman sekarang semuanya itu mau muda, tua, semuanya itu udah melek investasi banget ya. Udah melek investasi. Udah semuanya itu mulai mikirin cara investasi, gimana investasi, atau mulai belajar investasi ya. Dan ini aku sadari penting banget. Tapi untuk yang pemula atau yang baru mau terjun ke investasi dan kepengen investasi, menurut aku jangan ngikutin tren. Misalnya saat ini tuh tren saham tuh lagi hits, tren kripto lagi hits. Jangan serta-merta kamu ngikutin. Hold dulu diri kamu lebih baik banyak dulu belajar di awal gimana sih di saham, gimana sih di obligasi, gimana sih di kripto, baru kamu terjun. Nah, jadi untuk pemula tipsnya, ini juga yang aku aplikasikan dulu waktu baru-baru pertama itu kepengen banget investasi ya. Sebenarnya aku tuh udah tertarik dengan dunia investasi itu dari awal zaman-zaman kuliah dulu tuh emang udah seneng gitu kan. Cuman karena kemarin itu baru punya penghasilan sendiri, jadi pengen nih ikutan investasi juga gitu. Tertarik nih sama saham juga. Cuman pada saat itu aku ngerasa ilmu aku itu belum cukup untuk aku terjun langsung ke saham. Nah, jadi ada beberapa alternatif untuk kamu yang baru-baru mau mulai untuk berinvestasi yang aman ya. Karena di saham itu risikonya besar banget. Dan nggak semua orang itu bisa jadi risk taker ya. Jadi untuk supaya kamu nanti nggak pusing kalau rugi gitu di investasi, kok mau investasi malah rugi gitu kan. Jadi lebih baik kamu kontrol diri kamu sendiri dulu. Lebih baik, ini menurut aku, lebih baik kamu itu beli dulu ke emas ya. Kalau aku sih lebih suka ke emas batangan ya, bukan yang dalam bentuk perhiasan, karena ngeri juga kalau pakai perhiasan nanti malah jadi jatuhnya mengundang kriminal. Ya, tapi itu balik lagi ke kamu, kalau kamu memang lebih suka yang perhiasan, boleh juga. Nah, jadi di emas kamu tuh bakalan investasinya itu lebih aman dibandingkan kamu langsung terjun ke dunia saham. Atau kalau kamu emang beneran kepengen nih nyobain saham juga, ya, aku saraninnya kamu pakai reksadana aja dulu gitu. Nah, di reksadana kan itu ada manajer investasi tuh yang bakal ngontrol keuangan kamu. Nah, jadi walaupun kamu harus bayar nih biaya admin nih untuk si manajer investasi, tapi kelebihannya kamu mungkin akan lebih kecil kemungkinan untuk banyak loss-nya gitu. Karena kan mereka rata-rata sudah berpengalaman dan sudah ada pendidikan di bidang investasi gitu. Jadi kamu hanya perlu nabung secara konsisten. Zaman sekarang reksadana juga udah ada fasilitas auto debit. Jadi di awal-awal dulu aku punya penghasilan ya dan kepengen banget main saham tapi belum ngerti, aku itu milihnya reksadana ya. Jadi di reksadana ini juga udah bisa nih ditentukan apa tujuannya gitu, mau berapa tahun, mau auto debit per bulannya berapa nabungnya gitu kan. Lebih safety menurut aku untuk kita yang masih pemula.
gitu. Nanti sambil belajar sendiri, kalau emang udah paham untuk main sendiri di saham, boleh banget dicobain ya. Karena memang high risk, high return gitu kan. Nah, tapi uang yang kamu masukkan di reksadana itu anggap aja udah nggak ada. Anggap udah nggak ada. Jadi dalam keadaan apapun, kamu nggak akan ambil tuh uang. Sampai memang tujuan yang ingin kamu capai itu sudah datang momennya gitu ya. Tapi kan beberapa orang itu beda-beda ya tujuannya ya. Ada yang mau reksadana itu nabung berapa tahun, misalnya 5 tahun atau 10 tahun karena mau menikah atau apa. Ya itu nggak salah, ketika udah sampai ke goalsnya kamu ambil itu nggak ada masalah. Cuman kalau memang kamu goalsnya itu untuk jangka panjang, untuk masa tua kamu gitu, hold diri kamu ketika ada sesuatu kondisi apapun, jangan ambil itu dana gitu, karena belum sampai ke tujuan yang ingin kamu capai. Terus gimana solusinya? Solusinya yaitu tadi, kamu kan udah punya nih dana darurat yang kamu tabung setiap bulannya ya, atau kamu kan udah punya nih post saving yang udah ada setiap bulan. Nah ini yang boleh kamu gunain. Nah gitu, aku sih ngaplikasikannya kayak gitu. Nah tips terakhir juga yang paling penting nih ya, sekarang tuh lifestyle tuh emang lagi tinggi banget ya. Kita tuh kebanyakan itu ngikutin apa yang lagi hits sekarang. Nah, untuk kamu yang mungkin juga pasangan-pasangan muda baru menikah gitu, jangan memaksakan diri untuk langsung beli aset-aset yang besar yang nantinya akan membebani kalian untuk bayar biaya angsuran yang gede ya. Tapi kalau kamu memang mampu, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang jadi masalah adalah ketika pasangan-pasangan muda itu malah maksain diri supaya ikut-ikutan tuh punya rumah juga deh, mau deh punya mobil juga, mau punya kendaraan yang lain gitu. Nah, aku tuh tertarik ya sama isi dari bukunya Robert Kiyosaki ya. Dia pernah bilang kayak gini, dia nggak akan mau tuh beli rumah banyak-banyak, nggak akan mau beli kendaraan banyak-banyak karena rugi bayar pajaknya, sementara dia itu nggak perlu, atau dia itu nggak ditempatin, sementara biaya maintenance-nya juga gede gitu kan. Nah jadi kalau menurut aku, apalagi untuk yang kalangan muda belum stabil nih finansialnya gitu, nggak usah dipaksain harus beli rumah dulu. Sekarang udah banyak alternatif, udah banyak rumah sewa yang bagus, yang udah nyediain perabotan apa segala macam. Nah, jadi menurutku hindari utang yang berlebih ya. Kamu harus hitung dulu nih dari semuanya ini. Setelah kamu udah budgetin untuk pengeluaran tetap kamu, pengeluaran yang mungkin akan terjadi, tabungan dan investasi, ketika masih ada selisihnya, sebesar selisih itulah yang harus kamu gunakan untuk bayar angsuran bulanan. Artinya, kalau memang angsurannya itu lebih besar dari selisih tadi, stop, jangan ambil pinjaman sebanyak itu ya, karena itu akan ngebebanin diri kamu sendiri. Di awal emang enak, waktu baru dapat pinjamannya itu emang enak kelihatannya, tapi beberapa tahun berikutnya, nah itu dia yang akan jadi masalah untuk kita. Jadi batasin diri kamu, tapi kalau memang mampu silahkan, tapi kalau memang tidak, sebaiknya jangan dulu. Di awal aku juga sama suami itu gitu ya, pengen langsung aja lah beli rumah, beli apa gitu kan. Tapi ternyata sampai kesini aku tuh setelah buat pondasi-pondasi yang tadi aku bilangin, aku mikir tuh hold dulu, karena aku ngerasa itu masih ngebebanin. Jadi lebih baik tidak usah dulu. Nah, ini akan lebih baik. Tapi gimana kalau misalnya memang kepepet butuh dana gitu, memang kepepet perlu nih, harus wajib cepet dapet gitu kan. Nah, kuncinya kamu udah punya di awal sebenarnya. Kamu udah netapin untuk biaya pos dana darurat dan kamu udah sisihkan untuk pos tabungan setiap bulannya. Jadi kalau dalam keadaan kepepet, kamu bisa gunain ini nih ya, tanpa kamu butuh pinjaman. Atau kalaupun nggak cukup nih, kamu emang butuh pinjaman gitu,
kamu tidak akan minjam yang lebih besar gitu. Karena kamu udah punya nih tabungan sebenarnya, kamu hanya tinggal sisanya aja, berapa butuhnya, sisanya aja. Ya. Jadi ini akan lebih ringan untuk kamu gitu dibandingkan kamu maksain diri untuk harus kayak orang-orang, punya rumah banyak, punya kendaraan banyak, gitu, lifestyle yang oke gitu. Jadi jangan dipaksain, lebih baik kita bersakit-sakit dulu di usia muda gitu istilahnya ya. Tapi nanti di usia tua kamu udah capai ke financial freedom kalau kata bahasa investornya, atau kebebasan finansial gitu. Karena udah makin tua nanti nggak mungkin bisa seproduktif waktu kita masih muda, bisa ngelakuin ini itu kesana kemari, ya kan? Itu kan mustahil banget. Nah jadi kamu harus sisihkan mulai dari sekarang nih, harus kontrol banget nih keuangan kamu, harus melek investasi minimal. Kalaupun kamu belum terlalu percaya sama investasi, minimal poin pertama dan yang kedua tadi, poin pertama yang ngatur budget perintilan tiap bulannya sama pos tabungan itu minimal wajib ada ya, setiap bulan konsisten gitu. Jadi supaya nggak nanti di tuanya itu nggak ada tabungan sama sekali. Ya ampun, aku udah kerja capek-capek kok kayaknya nggak ada tabungan ya. Nah ini yang sering jadi masalah nih, banyak tuh yang kayak gitu. Rasanya aku ini banyak kok gajinya besar, kok gajinya tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Nah itu dia yang aku nggak mau banget terjadi juga sama kalian. Mulai dari sekarang mumpung masih muda, ataupun yang sama kayak aku nih masih baru-baru menikah, pengantin baru, mulai kontrol dari sekarang nih sebelum terlambat nanti di usia tuanya, atau udah banyak tanggungan kayak misalnya udah ada banyak anak gitu, udah banyak tanggungan. Nah itu bakalan lebih rumit. Jadi mulai dari sekarang kamu harus emang netepin. Menurut aku nggak perlu ngikutin metode-metode ini itu yang teori-teorinya gitu, nggak bisa. Kamu yang harus tahu kondisi diri kamu sendiri. Nah, tapi ini dia rentetan-rentetan yang sering aku aplikasikan untuk keuangan pribadi aku. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.